Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 88, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis langsung diberitahu oleh pria itu bahwa dia bodoh. Dia tidak tahu apa itu tempar tubuh. Meskipun dia terus berlatih dan mencari sumber daya kemana-mana, tidak ada yang mengikutinya. Dia berbicara tentang apa itu penempaan tubuh, dan bahkan pemimpin lama tidak mengajarinya. Kamu baru saja mengatakan untuk menggunakanku untuk menerima hadiah. Mungkinkah keluarga Crow mengundangmu ke sini? Nathan Lewis menatap pria di depannya. Jika keluarga Crow dapat mengundang master seperti itu, maka Nathan Lewis benar-benar tidak remehkan keluarga Crow, dan jika dia jatuh ke tangan keluarga Crow, dia mungkin tidak akan menghasilkan buah yang baik sama sekali. Keluarga Crow yang mana? Pria itu juga terkejut, jelas tidak tahu apa yang dibicarakan Nathan Lewis. Itu keluarga Crow di ibu kota. Pemiliknya sepertinya bernama Sirgo Crow. Bukankah mereka mengundangmu? Lagi pula, Nathan Lewis tidak punya musuh di ibu kota, jadi dia punya musuh dengan keluarga Crow. Pria itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, keluarga Crow adalah sampah. Ketika mereka melihat saya, mereka akan berlutut dan bersujud untuk menyambut saya. Bisakah Anda menyenangkan saya? Kamu ikut. Nathan Lewis ingin tahu siapa yang ingin menangkapnya. Jangan menjadi sialan, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Jika kamu tidak ingin menderita, ikuti saja aku dengan cepat. Pria itu kehilangan kesabaran dan tidak mau terus mengobrol dengan Nathan Lewis. Aku tidak akan pergi denganmu. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu bahwa laki-laki tidak akan membunuhnya, Nathan Lewis tahu bahwa dia akan berjuang mati-matian dan tidak mengikuti laki-laki itu. Melihat penolakan Nathan Lewis, wajah pria itu menjadi sedikit marah, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Nathan Lewis. Nak, terserah kamu apakah kamu mengikutiku atau tidak. Kecepatan. Pria itu sangat cepat sehingga Nathan Lewis tidak merespon sama sekali. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba berdiri di depan Nathan Lewis, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Nathan Lewis tidak tahu kapan orang ini muncul di depannya, seolah-olah dia selalu ada di depannya. Ledakan. Setelah suara keras tumpul, pria yang meraih Nathan Lewis mundur 3 langkah, satu tangan sedikit gemetar. Tetapi pada saat ini, Nathan Lewis dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di depannya dan menyelamatkannya adalah seorang pria paruh baya dengan perawakan sedang. Dibandingkan dengan pria kekar di depannya, dia terlihat agak kurus. Dengan satu serangan, pria kekar di depannya dipukul mundur. Menu, dengan kebajikanmu, apakah kamu berani terlibat dalam urusan keluarga Troy? Pria paruh baya yang berdiri di depan Nathan Lewis bertanya kepada pria kekar itu dengan nada menghina. Orang barbar itu tidak marah sama sekali ketika dia diejek dengan sangat hina oleh orang di depannya. Sebaliknya, dia menyeringai, menunjukkan gigi putihnya yang besar, dan berkata, Nebulot Troy, aku hanya bercanda. Jangan marah, masalah keluarga Troymu tidak sepadan. Beraninya aku terlibat, aku akan pergi sekarang. Nathan Lewis melihat kekuatan menu barbar ini dengan sangat kuat, dan barusan dia memandang menghina terhadap dirinya. Tetapi setelah menghadapi pria parubaya bernama Nebulot Troy ini, dia benar-benar berubah pikiran, sikapnya seperti seorang cucu. Tetapi ketika menu berbalik dan hendak pergi, Nathan Lewis tidak memperhatikan bagaimana Nebulot Troy bergerak di depannya, dan dia langsung memblokir jalan menu. Menu tercengang, Nebulot Troy, aku sudah mengatakan semuanya, ini hanya untuk bersenang-senang, bisakah aku pergi sekarang? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Mata Nebulot Troy penuh dengan niat membunuh. Ketika menu melihat ini, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menatap Nebulot Troy di depannya. Tiba-tiba, menu bergerak, dan aura keluar dari tubuhnya seperti pisau, dan dia menyerang Nebulot Troy dengan ketajaman yang tak tertandingi. Momentumnya juga menuju ke arah Nathan Lewis. Menghadapi aura seperti pisau, Nathan Lewis tidak bisa mengelak sama sekali, karena dia menemukan bahwa dari manapun dia mengelak, dia tidak bisa lepas dari aura yang menakutkan itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Berdiri, jangan bergerak. Tiba-tiba, suara Nebulot Roy terdengar di telinga Nathan Lewis. Segera setelah itu, Nathan Lewis mendengar suara dentang, dan aura seperti pisau itu tiba-tiba mengenai seluruh tubuh Nathan Lewis, seolah-olah mengenai baja. Mereka terpental satu demi satu, tetapi Nathan Lewis menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Apakah tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual? Artinya, tidak ada perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi bagaimana momentum yang menakutkan ini diblokir? Nathan Lewis sangat bingung, tetapi dia juga tahu saat ini bahwa dengan kekuatannya sendiri, jika dia benar-benar melangkah ke dunia kultivasi, dia mungkin tidak sebaik semut, seekor katak di dalam sumur. Sekarang setelah melihatnya, dia langsung memberikan pukulan besar kepada Nathan Lewis. Pada saat ini, setelah menu pecah, ia tidak ingin bertarung sama sekali, tetapi melompat setinggi puluhan meter, mencoba melarikan diri di antara gedung-gedung. Bagaimana Nebulot Roy bisa membiarkannya melarikan diri? Tubuhnya juga melompat, dan meninju bahu menu. Langsung tubuh besar menu jatuh dengan cepat dari ketinggian, dan menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah buat lubang yang dalam. Jika jaraknya sangat jauh, jika itu adalah orang biasa, saya khawatir itu akan hancur menjadi bubur. Bahkan jika master-master jatuh dari jarak yang begitu tinggi, saya khawatir otot dan tulangnya akan patah. Tetapi setelah menu ini jatuh ke tanah, berdiri setelah berguling, dan tidak terluka. Nebulot Roy, apakah kamu harus membunuhku? Aku bisa bertindak seolah-olah aku tidak melihat apa-apa dan meninggalkan ibu kota selamanya. Menu menatap Nebulot Roy dengan ngeri dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin aku akan mempercayainya? Nebulot Roy mencibir, dan segera bergegas menuju menu. Orang barbar itu terkejut, dan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Tetapi sebelum dia bisa, terdengar suara keras yang tumpul, dan tubuh besar orang barbar itu jatuh lurus ke bawah. Nathan Lewis melihat lebih dekat dan menemukan ada lubang darah seukuran ibu jari di wajah menu itu, dan darahnya masih mengalir keluar. Melihat menu yang sudah mati, Nathan Lewis tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedih. Mungkin tidak mudah untuk berkultivasi menjadi kekuatan menu, tetapi dia tidak menyangka akan mati semudah itu. Setelah membunuh menu, Nebulot Roy memandang Nathan Lewis perlahan seolah membunuh seekor ayam, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku belum bisa mati, apa kabar? Orang-orang, mengapa Anda ingin menyelamatkan saya? Siapa kamu? Nathan Lewis tahu bahwa Nebulot Roy di depannya pasti tahu pengalaman hidupnya, kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkannya. Dan pria parubaya di depannya juga disebut Nebulot Roy. Ini jelas bukan kebetulan. Beberapa hal, nanti kamu tahu, semakin baik untukmu. Nebulot Roy tidak menjawab Nathan Lewis, tetapi mengeluarkan ramuan dari tubuhnya. Ambil ramuan itu dan jangan keluarkan di masa depan, saya akan segera meninggalkan ibu kota setelah menyelesaikan masalah. Petik 2. Nathan Lewis mengambil ramuan itu, tetapi terus bertanya pada Nebulot Roy dengan enggan, saya mohon, tolong beritahu saya, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa ibuku? Ketika Nathan Lewis menyebut ibunya, terlihat jelas bahwa wajah Nebulot Roy sedikit tergerak, tetapi dia pulih dengan cepat dan menatap Nathan Lewis dengan dingin. Jangan tanya lagi, setelah tanggal 15 Juli kamu akan mengerti segalanya. Nathan Lewis tertegun sejenak, dia tidak menyangka Nebulot Roy juga tahu apa yang dia setujui dengan pemimpin lama, dan kemudian dia berkata dengan penuh semangat, kamu tahu kepala naga tua, kan? Kalau tidak, bagaimana Anda tahu kesepakatan antara saya dan dia? Nathan Lewis dengan bersemangat meraih bahu Nebulot Roy. Pada saat ini Nathan Lewis tiba-tiba merasa bahwa dia bertemu dengan kepala naga tua di penjara. Profesor kepala naga tua jalannya membudidayakan keabadian bukanlah tidak disengaja, tetapi sengaja dilakukan oleh pemimpin lama. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.